Saya akan coba untuk membawakan suatu renungan yang diambil dari satu peristiwa di Injil, yaitu mengenai pencobaan di padang gurun. Ya, saya mencoba melihat hal ini dari sisi kehidupan kita sehari-hari. Saya coba bacakan mengenai, yaitu diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di gubung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Kenyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Ya, teman-teman, malam ini saya coba membawakan satu renungan yang tadi saya sebutkan dari pencobaan di padang gurun. Kalau kita lihat, di sini ada dua momen yang terjadi. Momen yang pertama adalah Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, di mana Yesus telah berhasil melewati cobaan itu. Kemudian, momen yang kedua adalah mengenai Yesus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis. Yang pertama, Yesus dicobai untuk merubah batu menjadi roti. Kemudian, kalau Yesus sebagai anak Allah, maka Yesus mau jatuh dari hubungan dan selamat. Kemudian yang ketiga, Yesus diberi penawaran, asal dia mau menyembah iblis, maka dia dapat menguasai dunia. Dari kedua momen ini, kita diajarkan, ya, kalau hidup kita, ya, pasti setiap orang, saya dan teman-teman semua, itu mempunyai satu padang gurun sendiri, adalah satu penderitaan yang kita alami, yang masing-masing setiap orang akan berbeda. Lalu momen yang kedua, kita diajarkan supaya kita tahu akan bagaimana iblis menggoda kita dan bagaimana kita harus menghadapinya, yaitu kita harus mempunyai iman dan firman sabda Tuhan, maka kita dapat mengalahkan iblis. Saya mencoba melihat dari sisi lain, ya, artinya dari sisi kehidupan kita sehari-hari untuk momen yang kedua. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, bisa saya katakan bahwa
kesimpulan ataupun juga kata kunci di balik semua ini adalah bahwa kita dicobai mengenai kesombongan kita. Kalau kita lihat yang pertama, ya, dikatakan bahwa kalau kamu anak Allah, ya, jadi jika kamu anak Allah, ya, ubahlah batu ini menjadi roti. Jadi ada satu dukungan dari Allah, ya, yang bisa membuat kita menjadi sombong sehingga kita melakukan sesuatu. Masalahnya dalam hal ini, ya, ketika Yesus dicobai, ya, Yesus dicobai oleh iblis yang tentu saja Yesus tidak mau, gitu ya. Dan bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk kita menghadapi cobaan tersebut. Nah, jadi sebelum bicara membahas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jo Andrianto, biasa dipanggil Jo. Saya wira swasta, sudah berkeluarga dengan 1 istri dan 4 anak. Nah, kemudian kita kembali juga pada Injil, di mana kita lihat bahwa Yesus dicobai untuk merubah batu menjadi roti. Nah, kita ambil dalam kehidupan kita yang sehari-hari, hal-hal yang simpel gitu ya. Katakanlah ada satu ibu Ciagyok gitu ya, dia baru belajar bikin kue, ini orang kaya nih, bikin kue gitu kan. Nah, kemudian dia minta temennya, ya katakanlah Ciahong gitu sama Ciame untuk coba kuenya gitu kan. Ya, yang namanya orang baru belajar bikin kue biasanya bikin roti begitu ya, biasanya tuh kan bantet gitu ya, rasanya ya nggak keruan gitu. Nah, ketika si Ciahong sama Ciame cobain dan mereka kasih pendapat mereka, nah ini si Ciagyok ini nggak senang gitu, marah, ya gengsinya keluar, sombongnya keluar, ya kan, dia nggak terima untuk dikritik, ya apalagi dari status ekonomi jauh lebih baik. Maka dia bilang, ya mana bisa kue saya nggak enak, bantet begitu. Guru saya kan dari Prancis. Saya nih bahan-bahannya juga import gitu kan. Coklatnya aja dari Belgia gitu kan. Kalian aja yang nggak punya selera yang bagus gitu ya. Jadi kedepannya saya nggak mau bergaul dengan kalian lagi gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa ya karena harga diri atau keangkuhan atau kesombongan, ya itu bisa membuat satu tali persahabatan, ya tali persaudaraan itu bisa sampai terputus gitu. Ya, itu kalau tadi kita lihat masalah dari atau cerita dari Ciakyok, ya, yang katakanlah hebohnya tuh cuman sekelas lingkungan RT gitu. Kita juga bisa melihat bahwa kesombongan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu misalnya selevel di Indonesia, ya kita tahu beberapa menteri yang dulunya nggak punya apa-apa, kemudian punya jabatan sebagai menteri, ya, akhirnya ya tersandung kasus korupsi, ya barang-barang yang dibelinya pun juga bukan barang-barang kebutuhan yang wajar gitu kan, beli sepeda sampai berapa banyak gitu kan, kemudian beberapa jam tangan yang ratusan juta, bahkan sampai yang kemiliatan gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ya ketika seseorang ya sudah ya roh kesombongannya, kedagingannya itu keluar, ya, dia lupa, maka ya iblis pun juga akan mendompleng ke sana. Mau lihat yang lebih tinggi lagi, kita juga bisa melihat ya untuk yang kelas dunia, ya kesombongan apa yang kita pernah tahu mengenai kelas dunia. Saya kira teman-teman semua tahu mengenai handphone ya, handphone Nokia, handphone BlackBerry, kemudian juga tahu yang namanya Microsoft, ya. Kita lihat bahwa di tahun 90 sampai tahun 2000 itu
Nokia tuh merajai pasaran, ya. Dia mempunyai handphone, ya ada yang bentuknya seperti melengkung, seperti pisang, ada yang seperti komputer yang kita kenal dengan communicator gitu ya. Jadi dia sangat bangga dengan produknya sehingga tidak mau melihat perkembangan dari teknologi yang ada pada saat itu. Ya, merasa sudah tidak ada saingan dan tidak ada yang bisa menyaingi. Kemudian datang BlackBerry. Kita sangat kenal dengan, kita sering BBM-an gitu ya. BlackBerry pun juga hal yang sama. Dia bangga dengan sistem operasinya karena kenapa? Karena di Amerika pejabat-pejabat Amerika, presiden pun juga pakai gitu ya. Karena dari sisi keamanan merasa sangat baik. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika sistem operasi Google mulai datang gitu? Google sendiri pun juga tadinya ditolak oleh Microsoft. Ya, kalau kita tahu Microsoft kan setiap komputer rata-rata itu menggunakan sistem operasi dari Microsoft ya. Kita kenal sekarang dengan sistem Windows gitu. Dulu Google ditolak karena Microsoft merasa bangga dengan sistem operasinya dia. Ya. Nah, sekarang kenyataannya BlackBerry-nya juga sudah, ya kita bilang sudah almarhum, BlackBerry juga begitu, dan Microsoft dengan produknya yang untuk mobile itu juga tidak berkembang, bahkan bisa dikatakan mati. Ya, ini semua adalah karena kesombongan. Ya, kita lihat mungkin ke depan Google kalaupun juga dia tidak mengantisipasi perkembangan dari perusahaan-perusahaan lain, ya, Mbak Google ini akan menjadi almarhum juga, gitu. Ya, kalau kita lihat, apakah ada juga kesombongan dalam kitab suci? Ya, kita juga tahu bahwa Daud merasa sebagai seorang raja, dia mau ambil istri orang lain, ya dia main ambil aja, bahkan suaminya dibunuh gitu. Demikian juga Salomo, ya, Tuhan sudah menyatakan kalau mau punya istri banyak, saudara banyak, silakan, tapi jangan dari suku lain. Nah, ternyata ini pun juga dilanggar oleh Salomo. Hawa pun juga begitu. Hawa pun sudah Adam dan Hawa sudah dikasih tahu bahwa jangan mengambil atau makan buah terlarang. Tetapi karena digoda, ya, karena merasa akan hebat, jadi merasa sombong, ya, akhirnya Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, sebagai penutup kita lihat di Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Oleh karena itu, saya dan teman-teman, terutama yang aktif dalam pelayanan, ya, ini ada satu pembelajaran bagi kita untuk waspada, ya, untuk menjaga diri kita sendiri bahwa kita butuh iman yang kuat, kita juga butuh firman untuk melindungi diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk renungan ini. Semoga kita semua dapat melepas, ya, kedagingan kita, yaitu hal kesombongan, sehingga dalam pelayanan kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih.